Ya pemirsa, volume kendaraan di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, mengalami lonjakan signifikan pada puncak arus balik 2026. Antrean kendaraan mengular akibat pertemuan arus balik menuju Bandung dan Jakarta yang bercampur dengan pergerakan warga lokal di titik wisata. Sementara itu di jalur utara pada ruas tol Cipali, arus lalu lintas menuju ibu kota siang tadi terpantau ramai lancar, meski data pengelola jalan tol mencatat kenaikan volume kendaraan hingga 126%. Penerapan skema one way efektif menjaga kelancaran arus balik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Juan Guardiola bersama dengan juru kamera Hidayat Syarif dan di jalur selatan Tasikmalaya Jawa Barat, serta jurnalis Berita 1 Teguh Adi dan juru kamera Farisa Elvandini di ruas tol Cipali Jawa Barat. Kita akan ke Juan terlebih dahulu. Selamat sore Juan. Juan, bisa digambarkan kepada kami situasi terkini dari puncak arus balik saat ini di titik lokasi Anda melaporkan seperti apa Juan? Saat ini saya berdiri di kawasan Pamoyanan menuju ke jalur Garut. Tampaknya memang lonjakan kendaraan sudah mulai terjadi, Anissa. Bahkan sejak H+2 Lebaran, kendaraan yang melintas di jalur selatan Jawa Barat ini sudah mulai terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau kami memantau sejak tadi malam hingga sore hari ini, tampaknya juga volume kendaraan ini cukup padat. Bahkan tergolong kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah rata-rata, sekitar 10 hingga 30 km per jam. Sementara memang dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung hingga Jakarta juga sudah sangat padat sekali, Anissa. Maksud kami di kendaraan juga sudah mulai didominasi tidak hanya oleh pergerakan warga lokal saja, tetapi juga sudah mulai ada warga Jakarta yang sudah ingin kembali ke kotanya. Karena jika saya melihat pantauan kami, kendaraan yang melintas di jalur selatan ini tidak hanya dengan kendaraan plat nomor D saja seperti hari kemarin, tapi hari ini tampaknya kendaraan dengan nomor plat B, yakni Jakarta, sudah mulai ramai. Juru kamera saya, Hidayat Syarif, akan menunjukkan bagaimana situasi terkini di jalur selatan, tepatnya di kawasan Pamoyanan menuju ke jalur Gentong. Terlihat dari layar kaca Anda, ini kepadatan arus balik sudah mulai tinggi ya, didominasi oleh sepeda motor dan juga ada kendaraan mobil pribadi dari para pemudik. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya didominasi oleh plat D saja, tetapi plat B ini sudah mulai kembali menuju ke Jakarta. Sementara itu memang jika saya memantau dari layanan pemetaan digital, tampaknya juga kepanjangan dari kendaraan sudah mencapai lebih dari 20 km dari titik Ciawi menuju ke Malangbong. Dan dilanjutkan lagi di kawasan Limbangan, karena memang di sepanjang jalur ini ada banyak persimpangan di mana ini menjadi pertemuan dari arus kendaraan dari berbagai arah, sehingga kemacetan mulai terjadi, Anissa. Tapi juga pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tasikmalaya Kota juga telah berkoordinasi dengan pusat langsung. Tadi kami melihat bagaimana koordinasi dilakukan dengan melalui video conference bersama dengan Kapolri Listio Sigit, di mana mereka telah menyiagakan personel dan juga pengaturan lalu lintas, misalnya seperti pengalihan arus lalu lintas ke arah jalur alternatif yang bisa digunakan oleh para pemudik yang ingin kembali. Kemudian juga ada sistem skema satu arah atau one way penggal yang diberlakukan secara situasional, dan berdasarkan pengamatan kami juga sistem one way ini diberlakukan sekitar biasanya 15 hingga 30 menit, sehingga ini memberikan kesempatan bagi para pemudik untuk bisa melaju dengan kecepatan normal, bahkan bisa supaya bisa mengejar dan mengurai kemacetan yang terjadi. Sementara itu langkah-langkah dari pihak penanganan pihak kepolisian juga sudah mulai ada sejak pagi tadi. Personel sudah disiagakan, kemudian pengalihan arus lalu lintas dari jalur selatan ini sudah dialihkan melalui Singaparna, kemudian ke Garut Kota, sehingga menghindari kemacetan yang ada di jalur ini.
Sementara demikian, Anissa. Oke, baik, tampak keramaian lancar begitu. Kita juga akan beralih, kalau gitu Juan tahan dulu, kita beralih ke Teguh Adi bersama dengan juru kamera Faris Alfandini. Teguh, meski data dari Astra Infra ini menunjukkan kenaikan signifikan hingga 47.000 kendaraan begitu yang sudah melintasi jalur tersebut. Anda melaporkan kondisinya masih ramai lancar, apakah ini murni karena dampak dari skema one way atau ada titik-titik tertentu begitu seperti kemudian rest area yang masih mengalami penyempitan arus lalu lintas? Teguh, seperti apa pantauannya? Ya betul Ica, memang data terakhir yang saya terima ini sudah sekitar 47.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali melalui gerbang tol Cikopo. Sementara itu memang peningkatan signifikan terjadi sekitar 129,6% dibandingkan hari kemarin di periode yang sama, Anissa dan juga pemirsa. Memang dibandingkan dengan beberapa saat lalu saya melaporkan di pukul 15.08 di posisi saya berada atau di lajur asli menuju ke arah Jakarta ini nampak padat dan ramai. Namun ketika sekarang saya melaporkan, nampaknya kepadatan ini sudah cukup terurai dan di seberang atau di arus di lajur yang merupakan hasil dari rekayasa lalu lintas juga kendaraan dapat melaju di atas kecepatan normal atau di kecepatan normal sekitar 60 km per jam. Anissa dan juga pemirsa, untuk memperbaharui data terkini terkait arus lalu lintas di ruas tol Cipali, saya sudah bersama dengan salah satu head Korkom dan Sustainability Management dari Astra Infra Toll Road, Mas Ardam. Selamat siang Mas Ardam. Mas, terakhir data saya terima itu sudah sekitar 47.000. Di pukul sekarang sudah berapa Mas kendaraan yang melintas? Ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat sekitar 62.000 kendaraan yang sudah melintas ke arah Jakarta, di mana itu sekitar 102% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama kemarin, seperti itu. Mas, ini tadi kalau misalnya saya melalui jalur dari kilometer 175 gerbang tol Sumberjaya, itu ada beberapa mobil yang terparkir di sekitar gerbang tol. Itu yang mereka yang beristirahat di bahu jalan, apakah ada himbauan Mas dari pihak pengelola? Ya, tentunya kami mengimbau kepada pengguna jalan, kepada seluruh pemudik untuk tidak memanfaatkan bahu jalan untuk beristirahat ataupun hal-hal lain selain kondisi darurat ya, karena dapat menyebabkan risiko terhadap keselamatan maupun kepadatan itu sendiri. Karena itu bisa keluar dulu ke gerbang tol terdekat, kemudian beristirahat di sekitar gerbang tol terdekat, kemudian masuk kembali tanpa ada biaya tambahan, seperti itu. Mas, ini untuk mengurai kepadatan, langkah antisipasi apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola dan juga stakeholder lainnya? Ya, baik, untuk mengurai kepadatan sendiri bersama kepolisian tentunya ada pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way yang syukurnya alhamdulillah sampai saat ini masih cukup efektif untuk mengurai kepadatan. Kemudian kami juga menyiagakan armada derek tambahan, ada 7 armada derek tambahan untuk membantu mempercepat proses penanganan kendala teknis untuk pengguna jalan. Selain itu juga pengaturan lalu lintas di setiap rest area buka tutup dan juga pengaturan flow di dalam rest area agar tidak ada kepadatan akibat dari antrian rest area, seperti itu. Sejauh ini apakah ada titik-titik kepadatan di ruas tol Cipali yang masih memperlambat laju kendaraan, Mas? Ya, mungkin kalau untuk sore hari ini, siang hingga sore hari ini masih terpantau cukup baik, jadi tidak ada titik tertentu yang memicu kepadatan. Mas Ardam, terima kasih banyak sudah update informasi seputar arus lalu lintas di ruas tol Cipali. Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Teguh Adi atas informasi yang sangat komprehensif yang sudah disampaikan tadi juga bersama dengan Mas Ardam begitu ya. Terima kasih banyak dan sebelumnya juga sudah ada rekan Juan Guardiola bersama dengan juru kamera Hidayat Syaib. Rekan-rekan, kita update lagi nanti pada segmen berikutnya. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh